Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Hajah Aslamiah MPD PhD dan Bapak Dr. Suhaimi MPD, serta teman-teman mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami kelompok 12 Manajemen dan Administrasi Pendidikan yang beranggotakan oleh Epi Iska Meiliana, Muhammad Sawaludin Wahid, Mutiara Hikmah, Nanda Ruspina Putri, Putri Anggrani Neryega. Kami membahas tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hikmah dengan NIM 20101252200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan sekolah dan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat kerjasama antara masyarakat dan sekolah dalam pengembangan dan kemajuan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Dengan demikian, terdapat kerjasama serta situasi yang saling membantu antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. Fungsi humas menurut Irving Smith Cogan dalam artikel Public Relation mengatakan bahwa fungsi pokok humas antara lain adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat. Agar lembaga pendidikan dapat mengantisipasi berbagai persoalan global, khususnya mengantisipasi masalah opini negatif terhadap suatu lembaga pendidikan, diperlukan fungsi humas sebagai alat manajemen pada suatu lembaga pendidikan. Artinya, fungsi humas tidak terpisahkan dengan fungsi kelembagaan pendidikan tersebut, sehingga fungsi humas dalam lembaga pendidikan bersifat melekat pada manajemen organisasi di institusi tersebut. Humas menyelenggarakan komunikasi dua arah antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat, yang artinya fungsi ini turut menentukan sukses tidaknya visi dan misi dari suatu lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen humas dalam kegiatan pada lembaga pendidikan antara lain: yang pertama, mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung dan tidak langsung, yaitu melalui media pers kepada pimpinan lembaga dan publik intern. Yang kedua, mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan atau pers. Yang ketiga, menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggrani Neryega. Saya dari kelompok 12, tepatnya adalah kelompok penyaji. Nomor induk mahasiswa saya adalah 20101251200002. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mendasar pentingnya peran humas pada lembaga pendidikan. Nah, di sini ada 3 alasannya nih. Yang pertama adalah pengelolaan lembaga pendidikan di masa yang akan datang. Oke, semakin otonom sehingga pimpinan selalu menghasilkan kebijakan yang terkait dengan kelembagaannya. Dalam hal ini diperlukan suatu bagian yang dengan intensif dan program mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat, baik di tingkat internal maupun eksternal. Nah, yang kedua, persaingan yang sehat dan dinamis antar sesama lembaga pendidikan dalam merebut animo calon mahasiswa ataupun siswa untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan tersebut, sehingga dituntut agar diperlukan unit kerja yang mengelola dan memberikan informasi dengan citra yang positif. Lalu yang ketiga, ada perkembangan media massa di daerah itu semakin meningkat, baik media televisi, swasta lokal, ataupun daerah
radio, media cetak khususnya sudah pasti selalu mencari informasi yang aktual di perguruan tinggi. Untuk itu perlu membina hubungan yang harmonis dengan media tersebut agar informasi atau berita-berita tentang lembaga pendidikan selalu baik dan positif. Dan juga fungsi humas lembaga pendidikan dalam hal ini, praktisi humas dituntut selalu profesional dan mengelola informasi sehingga terwujudnya citra positif lembaga. Sebab peran komunikasi yang dibangun melalui jaring informasi itu kehumasan sangat penting bagi lembaga pendidiknya. Kita akan beralih kepada poin C, yaitu unsur-unsur dan jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat itu antara lain adalah, yang pertama adalah sekolah. Sekolah itu sendiri sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah ini lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga masyarakat. Artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan kependidikan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan juga untuk masyarakat itu kembali. Oleh karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah kesemuanya harus diarahkan kepada pembentukan cocok pribadi dan kemampuan warga masyarakat, sebagaimana menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Nah, lalu yang kedua adalah orang tua. Nah, hubungan sekolah dengan orang tua murid ini hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang lebih konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya, hubungan antara orang tua dan juga sekolah ini hendaklah dibimbing lebih simpatik, dan ini adalah merupakan tugas dari kepala sekolah. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada murid dan juga guru. Nah, udah pastilah ya kalau murid dan guru itu selalu berhubungan. Nah, murid merupakan unsur sekolah yang sangatlah penting. Begitu juga guru, tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Ya gimana kalau misalnya ada sekolah, gurunya ada, tapi muridnya nggak ada, siapa yang diajarin oleh guru itu gitu ya kan? Kan kosong. Nah, dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantaraan guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ruspina Putri dengan NIM 201011252200023. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai unsur-unsur dan jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat, menurut Purwanto, ada 3 jenis hubungan sekolah dan masyarakat, yakni yang pertama, hubungan edukatif. Hubungan edukatif merupakan kerjasama dalam hal mendidik siswa antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural. Hubungan ini merupakan hubungan usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional. Hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah terpadu. Yang kedua ada continuity. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Yang ketiga ada coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Yang keempat ada simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ada dilakukan komunikasi, baik itu komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Yang kelima, constructiveness. Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya objektif, tanpa emosi dan rekayasa tertentu.
Terakhir, adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sawaludin Wahid dengan nomor induk 2010 125 310014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, bisa melalui siaran radio. Siaran radio sebagai sarana penyebaran informasi memiliki keunggulan dalam luasnya wilayah penyebaran informasi yang dapat dijangkau dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, bisa melalui TV lokal. TV lokal mempunyai keunggulan karena luasnya wilayah yang dapat dijangkau oleh siaran dan mampu menjangkau semua wilayah pedalaman atau perdesaan serta cukup menarik. Yang ketiga, bisa melalui stiker dan kalender. Stiker yang berisikan pesan-pesan singkat dan promosi tentang sekolah dan poster-poster menarik serta lucu merupakan media yang sangat efektif untuk digunakan sebagai media penyebaran informasi. Yang keempat, bisa melalui poster. Media poster sebagai media penyebaran informasi akan sangat efektif untuk mencapai khalayak sasaran melalui distribusi dan penempatan yang sangat fleksibel. Yang kelima, bisa melalui perlombaan. Perlombaan merupakan kegiatan yang cukup menarik bagi anak-anak usia sekolah di pedesaan. Hal ini akan mampu membuat dan meningkatkan motivasi anak berkompetisi secara sehat, seperti lomba cerdas cermat, debat bahasa Inggris, mengarang cerita, lomba KIR, lomba inovatif, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bisa melalui live. Live sebagai salah satu media untuk menyebarkan informasi merupakan salah satu cara yang cukup efektif. Sebab dengan media ini informasi dapat diberikan secara lebih jelas dan lengkap. Kemudian yang ketujuh, bisa melalui dialog dengan masyarakat atau pertemuan sekolah dengan masyarakat atau orang tua murid. Menurut Edward F. de Roos menyatakan bahwa ada 4 tujuan dilaksanakan kegiatan pertemuan antara orang tua, murid, atau masyarakat dengan pihak sekolah. Yaitu yang pertama, for the teacher and the parent to get to know each other. Yang kedua, for the teacher to share information about the child's academic progress and behavior with the parents. Yang ketiga, for parent to share information about the child's out of school behavior and activities with the teacher. Yang keempat, for both to examine solution to problem and to develop ways of maintaining. Kemudian kita lanjutkan ke teknik berikutnya, yaitu kunjungan ke rumah atau home visit. Home visit merupakan salah satu cara dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat atau orang tua murid yang dapat mempererat hubungan antara sekolah dengan orang tua murid. Kemudian kita lanjutkan ke teknik berikutnya, yaitu partisipasi sekolah dengan masyarakat lingkungan. Sekolah dapat berpartisipasi dengan masyarakat setempat melalui kegiatan yang bersifat umum, misalnya turut kerja bakti, gotong royong kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, bisa melalui surat kabar atau majalah. Surat kabar atau majalah merupakan media informasi yang dapat disebarkan ke berbagai pihak, institusi maupun sasaran lainnya secara luas. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian kita next slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya human pendidikan. Dengan demikian, terdapat kerjasama serta situasi saling membantu antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat ini dikenal dengan istilah Huseman. Huseman adalah salah satu bagian dari administrasi pendidikan yang mengatur hubungan antara masyarakat sekitar dengan lingkungan sekolah. Hubungan pokok humas antara lain adalah fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat,
menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program kerja untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain, yang pertama sekolah, yang kedua orang tua, dan yang ketiga murid dan guru. Adapun hubungan kerjasama sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis hubungan. Di antaranya hubungan edukatif, hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang ketiga, hubungan kultural. Hubungan ini merupakan hubungan usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekian dari saya. Teman saya akan melanjutkan slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviska Mailiana dengan NIM 2010 1253 2011 0. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan, sedangkan pada prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. 1. Kerjasama harus dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. 2. Pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan atau peraturan yang diberlakukan di sekolah. 3. Berkaitan dengan prinsip dan teknik edukatif, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak. 4. Segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab. 5. Partisipasi atau peran serta masyarakat tidak saja dengan bentuk gagasan, usul, atau saran, tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan. Dan yang terakhir, teknik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu media dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat yang umum dan memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah, diantaranya yaitu yang pertama siaran radio, yang kedua TV, yang ketiga stiker dan kalender, yang keempat poster, yang kelima perlombaan, yang keenam leaflet, yang ketujuh dialog dengan masyarakat, yang kedelapan kunjungan ke rumah, yang ke-9 partisipasi sekolah dengan masyarakat lingkungan, yang ke-10 surat kabar atau majalah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.